더 있죠. 살해한 사람 한 명 더 있지. 다 말했어. 정희신! Ray mo kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora gancuk. Setelah sang suami yang hilang berhasil ditemukan, Chansu mencoba sebisa mungkin untuk menyelamatkannya. Lantaran upaya yang dilakukan oleh Chansu, akhirnya orang tersebut dapat diselamatkan. Dari sisi Chansu yang menyadari jika selamatnya orang tersebut tidak terlepas dari bantuan sang ibu, akhirnya ia pun mencoba untuk berterima kasih dengan membawa kopi kesukaannya. Tidak hanya bertujuan mengucapkan terima kasih, ternyata di sini Chansu sudah diberitahu oleh Jung Ho tentang sang ibu yang menyarankan agar nama dari Chansu diubah beserta marganya. 당신이 모든 걸 자백하는 최우선 조건은 바꿔주고 좀 지켜봐 달라고. 개인 공간. 고민해서 필요한 것만 정리한 겁니다. 정우가 제 아들인 걸. Hal tersebut karena sang ibu tidak ingin jika Chansu mendapatkan imbas atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh dirinya. Di sini Chansu mencoba untuk bertanya, apakah sang ibu rindu terhadap dirinya? Dari sisi sang ibu sendiri, ia malah mengalihkan pembicaraan terhadap masalah seputar Guan. 내가 보고 싶어서. 보고한 그 구청 직원, 네가 내 아들이라는 것도, 네 부인 이름도 아는 거 보면 아마 니네 집도 알고 있겠지. 걔도 나에 대해서 알고 있니? 좋아한다길래. Dari tempat ibunya, Chansu langsung OTW ke kantor. Di sini, Nana mencoba bertanya apakah benar Guan yang telah melakukan pembunuhan pertama dan kedua. Nana bertanya demikian, karena ia beranggapan jika Guan tiada sangkut pautnya dengan korban yang pertama dan kedua. Namun yang lebih penting, Nana menemukan sebuah keanehan dari beberapa data yang dimiliki oleh Guan seputar profil beberapa korban dari Mantis. Yang mana di sebuah lemari rahasia milik Guan, terdapat sebuah angka 0 yang tidak menyertakan foto dan data-data. Di sini Nana berpendapat bahwa korban yang telah dihabisi oleh Mantis bukan cuma 5, melainkan 6 orang. Hanya saja di sini Guan tidak memiliki data-data dari korban tersebut. 밥이라도 먹고 가. 잠깐 들린 거야. 금방 가야 돼. 범인 아직 좀 봐야 돼. Pernyataan dari Nana tersebut benar-benar memeras otak dari Chansu. Karenanya di sini, Chansu mencoba untuk menyampaikan kepada Jung Ho tentang sebuah kemungkinan dari anggapan Nana. 대장님. 뭐? 우리가 놓친 게 있는 것 같아요. 우리가 모르는 첫 번째 살인. Namun di sini, perhatian dari Jung Ho teralihkan dengan sepatah tulisan di sebuah surat yang sebelumnya diambil dari rumah Guan. Dari surat tersebut, Jung Ho mendapati kecocokan tulisan tangan dengan surat yang pernah ia dapat dari Mantis. 뭐 찾아요? 정신이 보낸 편지야. 비슷하네요. 이게 너무 짧아서 필적 감정이 안 돼요. 그래서 내가 한번 확인해 본 거예요. Tidak ingin berlarut-larut dalam kebingungan, di sini Chansu langsung menemui ibunya dan bertanya tentang korban yang mungkin belum diketahui. Awalnya sang ibu mengatakan, jika dirinya telah menyebutkan semua korban yang telah ia lenyapkan kepada Jung Ho. Namun dari sisi Chansu yang terus mendesaknya, sang ibu pun menyuruh Chansu agar bertanya kepada Jung Ho. 다 말했어. 정희신! 23년 동안이나 못 봤으니까. 낭만적인 중늙은이 아저씨. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan seorang dosen dari salah satu kampus ternama di Korea. Mendengar akan klakson mobil yang terus berbunyi, di sini sang dosen mencoba untuk melihatnya. Namun ternyata, itu hanyalah sebuah pancingan saja.
Dengan menghajar habis-habisan dan menyuntikkan sebuah serum, di sini seorang pria bermantel mencoba untuk membunuhnya dengan cara ditenggelamkan. Kematian dari sang dosen langsung terdengar oleh Chansu dan anggota yang lain. Dan seperti biasa, terdapat beberapa cermin di sekitar dari mayat dosen berada. 는 메시지겠지. 자긴 멀쩡하니까. 교수로 재직 중이고 전과는 따로 없음. 목에서 주사 자국이 발견될 거야. 물 속에서 숨막혀 죽는데도 또 막지 못했다고요. Beberapa wartawan mencoba bertanya apakah mayat tersebut berhubungan dengan dua mayat yang sebelumnya. Dari sisi Chansu sendiri, ia lebih memilih untuk menutup mulutnya. Berita wawancara dari Chansu diketahui oleh sang kakek. Sang kakek yang mengetahui jika Chansu masih menemui ibunya, ia pun dengan cepat langsung menghubungi Chansu. 또 네 엄마 만난 거 아니지? 수연아, 수열이 지금 씻고 있는데. TV 뉴스를 보다가 걱정이 돼서. 아이고, 정현이구나. 내가 나중에 다시 전화할게. Dari sisi Yeonju yang mendengar perkataan dari sang kakek, kini ia pun mengetahui jika sang ibu dari Chansu sebenarnya belum meninggal seperti apa yang telah dikatakan oleh Chansu. Di sini Yeonju merasa bingung tentang alasan apa Chansu menyembunyikan keberadaan dari ibunya. Ia pun mencoba memancing Chansu dengan mengatakan agar jangan menyembunyikan sesuatu darinya. 안 풀린다고 속상하다고 해. 정연아, 뉴스로 봐야 되는 게 전혀 괜찮지가 않아. 진짜 미안해. 내가 불편해? 아니야. 세상에서 유일하게 믿는 사람이 넌데. 어? 나 봐봐. 어? 봐봐. 자, 일로 와. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan mantis yang kembali ke kandangnya setelah beberapa menit diumbar. Setiap mantis keluar, ia selalu membawa sebuah daun yang ia kumpulkan di ternit atas kamar mandi. Dari Chansu dan anggotanya, mereka mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kematian dari sang dosen. Dan di waktu tersebut pula, mereka mendapatkan sebuah lokasi dari HP sang dosen yang sebelumnya diduga telah dibawa oleh sang pelaku. Dan tanpa berlama-lama, mereka pun mencoba untuk mendatangi tempat tersebut. Namun dari salah satu anggota, dirinya menyadari sebuah keanehan. Yang mana sehelai rambut pun sang pelaku tidak meninggalkan jejak, namun kini malah sebuah sinyal HP dari sang korban yang diaktifkan. 머리카락 한 톨을 안 남기는 새끼인데 정말 안 이상해? 빨리 안 와? Di lain sisi, Yeonju mencoba untuk mengorek informasi seputar kecelakaan di jembatan Yeonpo yang menewaskan ibu dari Chansu seperti yang dikatakan oleh Chansu. Namun di sini, Yeonju benar-benar tidak menemukan artikel tentang adanya korban perempuan di waktu peristiwa tersebut. 어떤 기사도 사망자 중에 여자는 없었어. 물어봐도 농담 비슷하게 슬 넘기고. 근데 신문 기사라고 다 정확한 거 아니야. 뚱해지는 것 봐. 일어나. 일어나. 어머니 묘지가 있다고 들었는데. 가보자. 그렇게 속 끓이지 말고. Di dalam pencariannya menemukan lokasi dari sinyal korban, di waktu tersebut Chansu diingatkan dengan sosok dari ayahnya ketika melihat sebuah meja mini seperti yang pernah ia miliki. 숨기는 거 좋아하지. 이거 아빠가 만든 거야. Tak hanya itu, Chansu juga diingatkan ketika momen bermain bola merah bersama ayahnya. Yang mana ketika itu, tanpa sengaja bola merah jatuh ke dalam sebuah sumur. 팀장님. 뭐 좀 나왔어요? Di saat mereka merasa putus asa dengan pencarian, di sini salah satu anggota mengatakan tentang dirinya yang merasakan sebuah keganjalan di tempat tersebut. 저쪽 옆집 부엌에서요. 몇 시야 벌써? Yang mana, ia menemukan sebuah kendi berisi air yang terdapat bola merah mengambang di atasnya. Dari sisi Chansu yang teringat akan masa lalunya, di sini ia memerintahkan untuk mencari sumur terdekat di tempat tersebut. 그 안에 빨간 공 하나 달랑 들어있는 거. 우물 같은 거 본 사람 없어요? 아까 진입로 들어올 때 뭐가 있긴 있던데. Ketika sumur berhasil ditemukan dan mereka mencoba untuk membukanya,
sebuah jasad pun ditemukan. Saya jelaskan terlebih dahulu. Korban dari Mantis, awalnya diketahui 5 orang. Kematian pertama dengan cara memutus lidah. Kematian kedua dengan cara pemenggalan. Sedangkan untuk kematian ketiga, yaitu dengan cara penenggelaman. Sang pelaku sudah meniru cara pembunuhan nomor 1, nomor 2 dan 3. Sedangkan untuk mayat yang baru saja ditemukan oleh Chansu dan anggotanya, sudah dipastikan melebihi 3 bulan. Yang mana artinya, pembunuhan dengan cara dimasukkan ke sumur, dilakukan sebelum cara yang pertama yaitu pemotongan lidah. Intinya, sang pelaku ingin memberitahukan jika sang Mantis sebenarnya memiliki 6 korban. Yang mana untuk korban pertama bukanlah dengan cara memotong lidah, melainkan dengan cara memasukkan ke dalam sumur. Alhasil kini sudah terpecahkan, bahwa angka kosong di lemari dari Guan, merupakan korban yang dibunuh dengan cara menenggelamkannya ke dalam sumur. Dari sisi Chansu yang sudah menyadarinya, ia pun langsung bergegas menuju ke rumahnya yang dulu ia tempati. Setelah sampai di dasar, Chansu menyadari jika itu semua merupakan tulang-tulang dari ayahnya. Dengan membawa cincin dari sang ibu yang dimasukkan ke dalam sumur beserta jasad sang ayah, di sini Chansu pun langsung menemui ibunya. Dengan adanya barang bukti cincin, di sini sang ibu pun mengakui akan tindakannya yang telah menghabisi sang ayah. 아버지예요? 그래. Sang ibu mengatakan jika hal yang terpenting untuknya ialah keselamatan dari Chansu. Bahkan di sini sang ibu mencoba untuk menjelaskannya kepada Chansu tentang detail kejadian kematian dari sang ayah. 그날도 그랬어. Yang mana di suatu malam, sang ayah dari Chansu pulang dalam keadaan mabuk. Di saat dirinya melihat sebuah luka gores di tangan sang ibu, sang ayah langsung menuduh jika ibu Mantis telah berselingkuh dengan beberapa pekerja proyek. Dari Chansu yang melihat ibunya selalu dimarahi, ia pun mencoba menghentikan ayahnya. 그래요. 아니에요. 하지마. 하지마. 방으로 가요. 들어가서 내가 벗을게요. 오빠 괴롭히지 마. 저는 Dari sang ayah yang sedang teler, malah menghajar Chansu habis-habisan. Dari sisi sang ibu yang sebelumnya sedang menjahit pakaian, di sini ia pun menyelamatkan Chansu dengan sebuah gunting yang tersedia. Di waktu tersebut diceritakan karena shock, terlihat Chansu yang pingsan tidak sadarkan diri. Di sini Chansu bertanya tentang alasan dari sang ibu tidak melaporkannya kepada polisi. Sang ibu pun menjawab, karena dirinya merasa bahwa tidak ada orang yang akan curiga dengan kepergian sang ayah. Di sini Chansu benar-benar marah, dan melontarkan kata-kata makian kepada sang ibu. Namun anehnya dari sang ibu, dirinya tidak melakukan pembelaan. Dirinya malah berperilaku seolah-olah ingin agar Chansu membenci dirinya. 핑계가 아니야. 우리 아버지는 희미하지만 일단 가끔 그럴 때 이걸 왜 숨긴 거예요? 정말 이게 내 문제인 거야? 뭐야 대체 왜? 점에서 제대로 마무리를 못했어. 그래 내가 네 아버지를 죽였고 어떻게? 내가 밉니? 죽이고 싶니? 죽이면 너도 변할 텐데. 죽여봐. 살아있는 게 너무나 골치 아프잖아 우리한테.